行了，血脉之力，给我练武魂才能有啊！哎呦，厉害厉害厉害！也难得一见。黄金武魂。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film 2. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan membahas series Donghua yang berjudul Wanji Dezun episode 1-5. Sedikit sinopsis, suatu hari, Lin Feng sedang memadatkan Martial Soul di Lin Mansion. Dia tidak mengira saat baru saja mengembangkan Martial Soul pedang ke dalam bentuk yang belum sempurnakan, tunangannya yakni Jin Mangyu mengambil kesempatan untuk mengambil Martial Soul-nya, dan dia itu hampir muntah darah dan meninggoy. Pada saat yang bersamaan, roh Lin Feng memasuki tanah pemakaman para dewa. Wanita misterius di tanah pemakaman memberitahu Lin Feng bahwa dia bisa mendapatkan kekuatan dan pengetahuan seni bela diri yang sangat besar dengan melenyapkan dewa-dewa kuno yang dimakamkan di sini. Di dunia nyata, Lin Feng yang semula tuan muda dari keluarga Lin tidak lagi dihormati oleh para pelayannya karena dia itu telah kehilangan Martial Soul pedangnya. Mereka mengincar Lin Feng kemana-mana. Bahkan saat adik perempuan Lin Feng, Lin Xian sakit, mereka tidak mau membantu. Tidak sampai Lin Feng menggunakan kekuatan yang diperoleh dari tanah para dewa pemakaman untuk mengalahkan praktisi jiwa kaisar, yakni Lin Yuhong. Orang-orang dari keluarga Lin mengubah sikap mereka terhadap Lin Feng. Di sisi lain, karena Lin Feng gagal mengendalikan kekuatan yang baru diperoleh dengan baik, dia menghabisi Xin Xiao yang bertarung dengannya. Xin Xiao adalah cucu dari tetua keluarga Xin dan selalu disukai oleh para tetua. Sekarang karena Xin Xiao telah terhabisi, maka keluarga Xin selalu tidak terima. Mereka berlari ke rumah keluarga Lin dan marah dan bertanya kepada klan Lin untuk menyerahkan Lin Feng. Di sini kita memperlihatkan seorang pemuda bernama Lin Feng yang sedang terbang menuju sebuah altar. Setibanya di altar, Lin Feng dihampiri oleh tunangannya yang bernama Jin Manyao. Pada saat itu, Jin Manyao memberikan Lin Feng sebuah pil blood kondensasi. Pil blood ini dapat membantu Lin Feng untuk menstimulasikan darahnya menjadi lebih baik. Sambil berterima kasih kepada ayahnya, Lin Feng berkata kalau hari ini dirinya berencana akan memadatkan Martial Soul dengan baik. Jin Manyao mengaku saat mendukungnya untuk memadatkan Martial Soul itu. Karena dan begitu mereka dapat segera menikah. Tak jauh di sana nampaklah kakek dari Lin Feng yakni tetua klan Lin bernama Lin Zhennan. Ia mengaku sangat tidak sabar melihat Lin Feng yang ingin memadatkan Martial Soul-nya. Sebagai bagian dari klan Lin, Lin Feng seharusnya mewarisi bloodline pedang leluhur. Dan kemungkinan jenis dari Martial Soul-nya yang akan dipadatkan oleh Lin Feng adalah Martial Soul pedang tingkat raja yang berada di tingkat 7. Kemungkinan ini bukanlah sesuatu yang tidak berdasar. Lin Feng sebagai putra dari Lin Xiaotian seharusnya memiliki Martial Soul yang sama seperti ayahnya, yakni Martial Soul pedang tingkat raja. Terlebih lagi, Lin Xiaotian bukan orang yang biasa-biasa saja. Lin Xiaotian ini merupakan mantan legenda di kerajaan Tianwu yang berdiri besar. Dulu ketika Lin Xiaotian masih berusia 16 tahun, ia berhasil membuat reputasi untuk keluarga Lin yang bergema di kerajaan Tianwu. Jika Lin Feng bernasib sama seperti ayahnya dan memadatkan Martial Soul tingkat raja, maka klan Lin pasti akan bersinar lagi di kerajaan Tianwu. Di momen serupa, Lin Feng nampak sedang meminum pil blood kondensasi. Lalu ia langsung memadatkan darah, membentuk prototipe Martial Soul dan memadatkan bloodline pedangnya. Pada saat itu terlihat warna cahaya pada kekuatan Martial Soul-nya yang didapatkan oleh Lin Feng pada awal prosesnya. Urutan-urutan dari kekuatan Martial Soul dari rendah ke tinggi dapat dilihat dari warnanya, yang mulai dari merah, oranye, kuning, hijau, can, biru, dan ungu. Oleh karena Lin Feng memadatkan warna can pada awal proses pemadatan Martial Soul-nya, maka setelah disempurnakan seharusnya kekuatan Martial Soul milik Lin Feng tidak akan terendah. Setelah beberapa saat sesudah penyempurnaan Martial Soul, ternyata muncul sebuah Martial Soul pedang tingkat raja berwarna ungu. Melihat hal demikian, sontak tetua Lin Zhennan menjadi begitu terkejut sekaligus merasa bahagia. Sementara itu Lin Feng, ia nampak masih belum puas dengan tingkatan kekuatan bloodline pedangnya, dan berencana akan meningkatkannya lagi sampai kekuatan yang lebih tinggi. Tanpa berpikir panjang, Lin Feng kemudian bergegas menyatukan dirinya dengan kekuatan bloodline-nya dan seketika muncullah sebuah cincin Martial Soul. Menurut tetua Lin Zhennan, munculnya Martial Soul ini menandakan kalau Lin Feng sedang mencoba untuk memadatkan bloodline jiwa kaisar tingkat 8. 血脉之力，给我练武魂才能有啊！哎呦，厉害！
也难得一见。 黄金武魂， Tetua Lin Jianan kemudian mencoba memberikan instruksi kepada Ling Feng dengan mengatakan bahwa prototipe martial soul pedang Ling Feng sudah dipadatkan, sehingga Ling Feng harus segera menggabungkan jiwa pedangnya dengan hati Ling Feng. Mendengar instruksi dari kakaknya, Ling Feng pun bergegas untuk melakukan proses penggabungan jiwa pedang dan hatinya. Sewaktu Ling Feng sedang melakukan proses penggabungan, tiba-tiba saja dia itu diserang oleh Jin Man Yu dari arah belakang, sampai membuatnya terjatuh. Jelas Lin Jianan menjadi begitu marah dan dengan cepat bergerak untuk menyerang Jin Man Yu. Di momen serupa, seorang pelayan klan Lin tiba-tiba saja menghalau pergerakan Lin Jianan dan melindungi Jin Man Yu, sehingga terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka. Pada pertarungan itu, Lin Jianan benar-benar dibuat tertekan oleh si pelayan, hingga padirnya Lin Jianan sekarat karena terkena serangan hujan pedang. Setelah membuat Lin Jianan sekarat, Jin Man Yu perlahan-lahan mulai mendekati Lin Feng, lalu menginjak kepalanya, sambil berkata bahwa tujuannya mendekati Ling Feng hanya untuk merebut martial soul pedang miliknya. Di waktu yang sama, beberapa pasukan klan Lin sempat mencoba untuk menyerang Jin Man Yu. Akan tetapi, hanya dalam sekali serangan Jin Man Yu saja, mereka seketika terpental termundur. Jin Man Yu kemudian memberitahu bahwa pada 15 tahun yang lalu, Lin Xiaotian sudah mati di area terlarang kuno di alam spiritual. Mendengar perkataan Jin Man Yu, tentu saja Lin Feng dan Lin Jianan benar-benar tidak terima. Akan tetapi, situasi mereka kali ini membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Jin Man Yu memerintahkan si pelayan untuk melupakan kejadian di hari ini dan kembali hidup menjadi orang biasa. Setelah itu, Jin Man Yu mulai membangkitkan sebuah kekuatan martial soul void, lalu membuat sebuah dimensional portal dan langsung pergi dari sana melalui dimensi portal tersebut. Selepas Jin Man Yu pergi, nampak Ling Feng mulai tak sadarkan diri dan seketika kalung milik Ling Feng bersinar tanpa sebab. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Ling Feng berpindah ke tempat pemakaman dewa, dan di sana terdengarlah sebuah suara yang mengatakan kalau Ling Feng telah berhasil membangkitkan sebuah bloodline Phoenix. 涅槃浴火激发了风，来吧，凌风。 Singkat waktu ketika Ling Feng telah mendapatkan kesadarannya secara penuh, dia sempat dikejutkan oleh batu-batu nisan dewa yang ada di sekitarnya. Salah satu dari batu nisan di sekitarnya itu ada batu nisan milik dewa zaman kuno bernama Li Xinghe. Tak berselang lama, terdengarlah sebuah suara dari batu nisan yang memperkenalkan dirinya sebagai Li Xinghe, yang semasa hidupnya berlatih jalan galaksi, tapak tangan galaksi. Tak hanya Li Xinghe saja, di sana juga terdengar suara dari penguasa kuno surgawi yang bernama Xing Yu. Ada juga penguasa dewa kuno yaitu Zhu Jiaoyin dan penguasa kuno neraka yakni Gai Jiaoyu. Di tengah-tengah situasi ini, tiba-tiba saja muncullah seorang wanita yang merupakan seorang dewi bernama Nuzi. Pada saat itu, Dewi Nuzi perlahan mendekati Ling Feng mencoba untuk menyentuhnya. Akibatnya Ling Feng pun menjadi begitu canggung dan malu. Dewi Nuzi kemudian memberitahu bahwa Ling Feng sekarang sudah menjadi penguasa di tempat pemakaman dewa itu, sehingga dia memiliki hak untuk datang dan pergi kemanapun ia mau. Dewi Nuzi pun menjelaskan bahwasanya tempat pemakaman dewa ini merupakan tempat para dewa dimakamkan dan para dewa ini dilarang serta tidak diperbolehkan untuk keluar dari makamnya. Lalu Dewi Nuzi mencoba membawa Ling Feng dan menunjukkan sebuah api fonik milik Ling Feng yang berada tak jauh dari sana. Jika api fonik itu mulai meredup, maka artinya para dewa akan memberi Ling Feng sebuah masalah yang harus ia tangani. Alasan Ling Feng bisa menjadi penguasa di tempat pemakaman para dewa adalah karena darah Ling Feng dapat membangkitkan kekuatan Bloodline Phoenix. Dewi Nuzi kemudian menunjukkan sebuah makam milik dewa pedang yang akan rusak pada 80 tahun lagi. Juga ada makam lainnya yang akan segera keluar dari makam dalam kurun waktu 20 tahun lagi. Serta masih ada banyak dewa iblis surgawi lainnya yang terjebak di tempat pemakaman dewa. Jika para dewa dan iblis itu berhasil keluar dari makamnya, maka sudah pasti yang pertama kali menjadi korban dari keganasan mereka adalah Ling Feng. Dewi Nuzi memberitahu kalau Ling Feng bisa saja pergi melarikan diri dan tidak mengurus tempat pemakaman dewa itu. Akan tetapi, jika Ling Feng bersedia untuk mengurus tempat pemakaman dewa dan mencegah para dewa yang ingin masuk makam, maka Ling Feng bisa mendapatkan keuntungan, seperti membuat terobosan dan mendapatkan beberapa seni bela diri dari para dewa tersebut. Dewi Nuzi juga menjelaskan bahwa keuntungan yang paling terpenting untuk Ling Feng adalah dia dapat memurnikan makam dewa untuk api Phoenix. Selama Ling Feng dapat memadatkan api sejati Phoenix dan menggabungkannya di tanah pemakaman dewa dengan Arai Jusen,
lalu menyiapkan sisa jiwa mereka, maka Ling Feng dapat merubah takdirnya untuk menjadi lebih kuat dan membalaskan dendamnya sendiri kepada Jin Man Yao. Mendengar keuntungan-keuntungan itu, Ling Feng mulai memikirkannya secara matang. Karena hanya dengan menjadi penguasa makam dewa, Ling Feng dapat menjadi lebih kuat dan balas dendam kepada orang yang telah mengkhianatinya. Alhasil, Ling Feng bersedia untuk menjadi seorang penguasa makam dewa dan langsung memanggil Dewi Nuji dan sebutan senior. Oleh karena Ling Feng telah mengatakan ketersediaannya, Dewi Nuji kembali menjelaskan bahwa di dalam makam para dewa ini ada sedikit sisa-sisa jiwa dari para dewa kuno. Dengan memanfaatkan bloodline poniknya, Ling Feng menyempurnakan makam para dewa tersebut. Selain itu, jika Ling Feng mampu untuk menghancurkan makam para dewa, maka Ling Feng bisa memperoleh beberapa pengetahuan para dewa. 太好了！说了不要随便窥探别。好好吃。 Selesai memberikan penjelasan, Dewi Nuji pun mulai memberikan bimbingan kepada Ling Feng untuk memunikan api foniknya. Selama proses pemunian, Dewi Nuji menjelaskan bahwanya saat memunikan api fonik, pikiran Ling Feng harus dapat mengendalikan pusat arai Jusan. Dewi Nuji juga mengatakan dengan kekuatan Ling Feng saat ini, proses pemunian api fonik memungkinkan dapat menimbulkan sebuah serangan balik dari para dewa, berupa pukulan keras cahaya jiwa dewa. Serangan pukulan keras cahaya jiwa dewa ini sangatlah menyakitkan. Rasanya seakan-akan jiwa milik Ling Feng lenyap secara keseluruhan. Meskipun begitu, Ling Feng sama sekali tidak peduli. Ia terus melanjutkan proses pemuniannya ke tahap berikutnya. Pada saat itu, Ling Feng secara tiba-tiba mendapat serangan dari burung fonik yang membuatnya merasa hawa-hawa panas yang membakar jiwanya. Walaupun terasa panas, tapi Ling Feng tidak menyerah begitu saja. Saat ini, ia berusaha untuk membuat dirinya tetap fokus, selalu memberikan serangan balik kepada burung Phoenix. Selepas menyerang balik, Ling Feng langsung bergegas menghampiri burung Phoenix dan mencoba untuk mengendalikannya. Hingga pada akhirnya Ling Feng berhasil mengendalikan burung Phoenix itu. Selesai mengendalikan burung Phoenix, Ling Feng segera masuk ke dalam ruang pemunian makam dewa bersama burung Phoenix tersebut. Di dalam ruang pemunian makam itu, terdapat sebuah arai Jusan yang berguna untuk menjebak para dewa. Sesudah para dewa itu terjebak, maka Ling Feng memiliki kesempatan untuk memunikannya dengan api Phoenix. Menurut Dewi Nuji, kekuatan arai Jusan sangatlah kuat. Hanya dan guncangan ringan saja, arai Jusan dapat merusak keseimbangan. Dewi Nuji kemudian menyuruh Ling Feng untuk menggunakan api Phoenix demi bisa memunikan salah satu makam dewa. Tanpa berlama-lama lagi, Ling Feng langsung melepaskan sebuah serangan api Phoenix ke makam dewa kuno Arai yang bernama Dewa Lang Fangyun. Tak terima dan tindakan Ling Feng, Lang Fangyun langsung melepaskan satu serangan kepadanya, hingga membuat Ling Feng terpental. Tak berhenti sampai di situ saja, Lang Fangyun kembali memberikan serangan secara beruntun kepada Ling Feng. Beruntungnya, Ling Feng mampu menghindari serangan-serangan tersebut. Setelah berhasil menghindari serangan-serangan ini, Ling Feng segera mengaktifkan arai Jusan sambil mengucapkan mantra dengan galaksi sebagai tirai, mengambil langit dan bumi sebagai tungku, ambil api Phoenix sebagai bahan bakar, hukum iblis memusnahkan iblis. Akibatnya, Lang Fangyun tidak dapat bergerak kemana-mana lagi dan perlahan jiwanya mulai meluap. Sewaktu jiwa Lang Fangyun sedang meluap, Ling Feng langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menggabungkan jiwa tersebut. 体归身，融合。如何？我乃少天机，明天道祖，谁可？ Di tengah-tengah proses pemunian makam dewa Lang Fangyun, tiba-tiba saja arai Jusan mengalami ketidakseimbangan yang memicu reaksi dari makam-makam dewa lainnya. Menyadari hal demikian, Dewi Nuji pun langsung berhenti memunikan makam dewa Lang Fangyun dan bergegas pergi dari ruang pemunian makam. Selepas keluar dari ruang pemunian dewa, terlihat Ling Feng yang berhasil memunikan dua pola dewa. Yang pertama adalah pola pembekuan darah yang memiliki kekuatan untuk membantu orang mengumpulkan bloodline. Dan yang kedua pola simbol penguasa, berguna untuk membantu orang lain menilai vitalitas ke dunia. Setelah itu, Ling Feng mulai berpamitan kepada Dewi Nuji dan jiwanya segera kembali menuju tubuhnya yang sedang berada di dunia tempatnya berasal. 下次多带点。下次要回去了。下次想进入藏神大帝的时候。不过，蛐蛐说他不能镇压诸神。 Sin kemudian balik ke kediaman keluarga Lin.
Di sana tampak seorang tabib yang sedang membawa obat kepada kakek Lin Zhenang untuk diberikan kepada Ling Feng yang masih belum sadarkan diri. Di sana, tabib ini sempat nyaris terjatuh dan hampir saja menghancurkan obat yang dia bawa. Untung saja adik dari Ling Feng yakni Lin Xiang berhasil menangkap obat tersebut. Lalu Lin Xiang langsung membawa obat ini dan memberikannya kepada kakaknya, yakni Ling Feng untuk mengkonsumsinya. Pada saat itu, Lin Zhenang nampak masih begitu kesal karena selama ini 4-5 tabib sudah ia bawa untuk menyembuhkan Ling Feng. Akan tetapi tidak ada satupun tabib yang berhasil melakukannya. Lin Zhenang juga masih merasa kesal dan menyayangkan kejadian yang menimpa cucunya, yang disebabkan oleh si pengkhianat Qin Man Yao. 哎呀，这意识到哥哥一定能醒来的，以后，风儿本该他不会甘心成为一个庸人，无法再走上武道之路。仙儿， Singkat waktu, pada malam harinya, tepat sebelum Ling Feng terbangun dan tersadar, Lin Feng sekilas tempat teringat akan kejadiannya di tempat pemakaman dewa. Setelah kembali tersadar, Ling Feng merasa kalau kejadian di tempat pemakaman dewa itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Lagi pula, dirinya sebagai keturunan keluarga Lin hanya memiliki bloodline pedang saja, dan tidaklah mungkin memiliki bloodline Phoenix. 林氏自古以来就只有掌控诸神大是一场梦啊！ Melihat kakaknya yang sudah siuman, Lin Xiang pun sontak menjadi begitu terkejut sekaligus merasa bahagia. Lalu Lin Xiang langsung berteriak memanggil kakeknya. Lantas Lin Zhenang pun langsung datang dan memeluk Ling Feng dan perasaan yang bahagia. Selepas memeluk cucunya, Lin Zhenang tiba-tiba saja batuk-batuk. Sehingga Ling Feng menjadi begitu khawatir dan sekilas teringat kalau batuk-batuk itu disebabkan karena luka yang didapat dari kejadian sebelumnya. Lin Zhenang kemudian segera pergi dari sana, sambil menyuruh Lin Xiang untuk merawat Ling Feng. Karena Lin Zhenang akan berfokus untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Tak lama sesudah Lin Zhenang pergi, Lin Xiang pun ikut pergi, sambil menyuruh Ling Feng untuk beristirahat saja terlebih dahulu. Dan Lin Xiang akan kembali besok dan membawakan obat untuk Ling Feng. 你和爷爷就一直守着我。哥哥也好好休养，明早。 Setelah Lin Xiang pergi, bukannya beristirahat, Ling Feng justru masih mempertanyakan tentang ingatannya di tempat pemakaman dewa. Namun pertanyaan itu dengan cepat dijawab oleh tanda pola Phoenix yang muncul tepat di dahinya. Dengan pola Phoenix itu, Lin Feng kini masih memiliki kesempatan untuk membangkitkan Martial Soul Phoenix. Ling Feng kemudian segera mengaktifkan pola pembekuan darah untuk membantunya dalam memadatkan Martial Soul-nya. Pada saat itu, Ling Feng sempat merasakan bloodline pedang klan Lin yang masih ada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Ling Feng segera memadatkan Martial Soul pedang miliknya. Hingga pada akhirnya Ling Feng berhasil melepaskan pola bloodline pedang di dahinya. Dan begitu sekarang Ling Feng berhasil memiliki 2 pola bloodline. Ling Feng sama sekali tidak menyangka kalau dirinya ternyata bisa memadatkan 2 Martial Soul sekaligus dan menjadi Martial Soul ganda. Menurut Ling Feng, di benua dewa kuno, ranah kultivasi dibagi menjadi 10 ranah, yaitu ranah Blood Clothing, ranah Gyuni Martial, ranah Spirit Martial, ranah Divine Martial, ranah Nirvana, ranah Transcendent, ranah Subtle Void, dan ranah Divine. Sedangkan untuk ranah Ling Feng saat ini, ia sedang berada di ranah Bloodline Clothing dengan 2 pola dewa, yakni pola darah dan pola aura, ditambah dan Bloodline Phoenix dan Bloodline Pedang. Singkat waktu, pada keesokan harinya, Lin Xiang datang ke kamar Ling Feng sambil membawa sebuah sup ubi manis. Sehingga Ling Feng pun langsung melahapnya sampai habis. 哥哥，今早的药，那怎么行呢？哥哥不想吃药，对不对？香儿怎么知道？哥哥想什么，自然瞒不过香。好甜啊！香儿便想给哥哥做一碗甜汤喝的。啊，哎，哥哥慢些，当。待我双武。 Ketika Ling Feng sedang memakan sup ubi manis itu, tiba-tiba saja Lin Xiang kehilangan sedikit kesadarannya dan tubuhnya menggigil kedinginan. Melihat hal demikian, Ling Feng pun menjadi begitu cemas karena ia menyadari kalau racun di tubuh Ling Xiang kembali kambuh. Dulu di saat Ling Xiang berusia 8 tahun, ia pernah dirawat oleh seorang tabib. Tabib itu memberitahu kalau Xiang telah memiliki racun sejak ia lahir. Cepat atau lambat racun itu akan sampai ke otaknya. Pada saat itu, Ling Feng mulai berpikir keras untuk mencari cara bagaimana menyembuhkan adiknya. Hingga pada akhirnya, Ling Feng memiliki pola aura yang dapat menarik vitalitas dunia dan menarik elemen material. Sehingga seharusnya pola aura dapat menarik racun di dalam tubuh Lin Xiang juga.
Tanpa berlama-lama lagi, Ling Feng langsung menggunakan pola auranya untuk menarik racun dari dalam tubuh Lin Xiang. Di tengah-tengah prosesnya, Ling Feng mendapati bahwa di dalam tubuh Lin Xiang ternyata terdapat sebuah bloodline racun. Oleh karena itu, sejak lahir, Lin Xiang telah memiliki racun. Meskipun racunnya sangatlah sulit untuk dilenyapkan, tetapi Ling Feng tetap berusaha keras untuk menarik racun tersebut. Selang beberapa saat, Ling Feng merasa kalau dirinya terlalu banyak menyerang racun. Jika racun ini melakukan serangan balik, maka Ling Feng tidak dapat menahannya. Selesai menyerap racun itu, Lin Xiang akhirnya kembali pulih dan mendapatkan kesadaran penuh. Ling Feng kemudian menyuruh Lin Xiang untuk beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan Ling Feng akan mengambil obat untuk mendetoksi racun di dalam tubuhnya. 你的毒，那自然就用你领一些天香草来解毒。 Singkat waktu, sesampainya di pavilion obat keluarga Lin, tiba-tiba saja Ling Feng menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. Hal ini jelas disebabkan oleh kejadian yang menimpa Ling Feng sebelumnya. Walaupun begitu, Ling Feng sama sekali tidak peduli akan hal tersebut. Ia tetap fokus pada tujuannya untuk mengambil obat berupa rumput surgawi. Sewaktu Ling Feng meminta rumput surgawi, seketika ia mendapati perlakuan yang tidak hormat dari seorang pelayan yang menjaga pavilion obat keluarga Lin tersebut. Pelayan itu berkata bahwa pavilion obat keluarga Lin tidak akan memberikan jatah bulanan obat-obatan lagi kepada keluarga Lin. Karena akhir-akhir ini keluarga Lin sedang mengalami kemerosotan dan sudah tidak berguna lagi. Sehingga bagi pavilion obat keluarga Lin, mereka hanya membebani saja. Terlebih lagi persediaan obat-obatan juga terbatas. Si pelayan juga memberitahu bahwasanya sebelumnya pavilion sudah pernah memberikan satu rumput surgawi untuk Lin Xiang dan menurutnya pemberian itu merupakan suatu pemborosan bagi pavilion. 傅博士说，在下聪明，不会捕猎的狼。决定的，你快走吧。林凤好线的，比武魂被掳，况且明的小野丫头，住口！ Selang beberapa saat datanglah seorang cucu dari tetua ketiga keluarga Lin, yakni Lin Yuhong. Pada saat itu Lin Yuhong bersikap arogan kepada Ling Feng dan beranggapan kalau Ling Feng adalah seorang sampah yang tidak layak mendapatkan sumber daya dari pavilion keluarga Lin. Lantas Ling Feng pun langsung menyinggung perasaan Lin Yuhong dengan mengatakan kalau orang yang baru menerobos ke tingkat 2 sepertinya tidak akan bisa mengerti masalah sumber daya. Ling Feng juga bercerita bahwa 25 tahun yang lalu ayah Ling Feng, Lin Xiaotian, pernah berperang dan memperoleh banyak harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dan semuanya diberikan secara sukarela kepada keluarga Lin. Lin Feng mengaku tidak menyangka bahwa dirinya tidak dapat meminta satu rumput surgawi saja. Padahal kontribusi besar yang diberikan oleh Lin Xiaotian tidak ada yang pernah menyainginya. Perkataan itu langsung dibantah oleh si pelayan dengan mengatakan kalau semua kontribusi itu sudah dibayar oleh klan Lin dan memberikan segalanya kepada keluarga Lin Xiaotian. Bahkan klan Lin juga sering memberikannya sumber daya milik yang lain, hanya untuk Lin Xiaotian dan keluarga sedarahnya saja. Meskipun begitu, Ling Feng mengaku tidak peduli dan tetap terus memaksa si pelayan untuk memberikan rumput surgawi. Hingga akhirnya si pelayan pun bersedia untuk memberikan Ling Feng satu rumput surgawi, selama dia mampu mengalahkan Lin Yuhong. Si pelayan dan beberapa orang lain di sekitarnya merasa yakin kalau Ling Feng tidak akan bisa menang melawan Lin Yuhong yang merupakan seorang praktisi dengan martial soul tingkat kedua. Pasalnya, Ling Feng tidak dapat mengendalikan apapun lagi karena martial soul-nya telah hilang dicuri. Walaupun orang-orang di sana meyakini kalau Ling Feng pasti akan kalah, tetapi Ling Feng tetap berani untuk menerima tantangan tersebut dan meminta si pelayan untuk memberikannya 10 rumput surgawi jika dia berhasil menang. Setelah itu, Lin Feng dan Liu Hong mulai pergi menuju sebuah altar untuk memulai pertarungan mereka. Pertarungan itu dimulai dengan serangan yang dilepaskan oleh Lin Yuhong kepada Ling Feng menggunakan teknik pedang dari martial soul-nya. Akan tetapi, serangan itu dapat mudah ditahan dan dibalikan oleh Ling Feng ke arah Lin Yuhong, sehingga Lin Yuhong pun menjadi begitu terkejut dan bergegas untuk menghindarinya. 不行，为了香儿。 Tak menyerah begitu saja, Lin Yuhong kembali melepaskan sebuah serangan kepada Ling Feng. Namun sayangnya serangan itu mampu dihindari olehnya. Di momen serupa, Ling Feng mulai membangkitkan pola darah untuk menahan dan mengurangi kekuatan serangan lanjutan dari Lin Yuhong.
Hal ini sontak membuat si pelayan dan yang lainnya menjadi begitu terkejut. Mereka merasa tidak menyangka kalau Ling Feng sama sekali tidak menghindar dan malah mampu menahan serangan dari Lin Yuhong. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.